Oke, halo semuanya. Selamat datang di Panduan Praktis buat kalian para calon founder. Anggap aja ini semacam playbook ya, buat mengubah kebingungan jadi sebuah peluang bisnis yang cemerlang. Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini? Pengen banget mulai sesuatu, tapi stuck di langkah paling awal. Idenya apa ya? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini pertanyaan yang menghantui banyak banget orang. Tapi, gimana kalau aku bilang, solusinya itu sebenarnya ada di depan mata kita? Yap, benar banget. Ide bisnis terbaik itu seringnya bukan datang dari ilham pas lagi liburan, tapi dari hal-hal simpel yang kita lihat di kehidupan sehari-hari. Dan di beberapa menit ke depan, kita bakal belajar gimana caranya melihat itu. Kita mulai dari fondasinya dulu ya. Setiap bisnis yang hebat, tanpa terkecuali, itu selalu dimulai dari satu hal. Sebuah masalah yang butuh banget solusi. Nah, yang paling menarik dari sini adalah perubahan cara pandangnya. Coba deh lupain dulu soal modal miliaran. Aset pertama dan yang paling penting buat seorang founder adalah mata yang jeli buat melihat apa sih yang bisa diperbaiki di dunia ini. Coba deh kita lihat contoh-contoh raksasa ini. Gojek itu lahir dari rasa frustrasi nunggu ojek yang nggak datang-datang. Airbnb muncul karena ada orang yang butuh tempat nginep murah pas hotel penuh. Tokopedia, mereka lihat kesempatan buat bawa warung-warung kecil ke dunia digital. Ini bukti nyata kalau masalah itu sebenarnya tambang emas yang belum digali. Jadi ini nih poin kuncinya. Nggak semua ide itu adalah peluang. Sebuah peluang yang beneran itu terjadi pas ide kamu ketemu sama kebutuhan pasar yang nyata, di mana orang-orang tuh rela bayar buat solusi yang kamu tawarin. Nah, inilah yang misahin antara hobi sama bisnis. Oke, jadi kita udah sepakat ya, kalau masalah itu adalah sumber ide. Tapi gimana caranya kita melatih mata kita buat melihatnya? Anggap aja ini kayak lagi ngasah radar. Nah, di bagian ini kita bakal belajar cara menajamkan sinyal itu, biar kamu bisa nangkep peluang yang dilewatin orang lain. Ini dia sumber nomor 1. Coba deh mulai perhatiin, apa yang bikin kamu atau orang lain ngeluh tiap hari? Antrian yang panjang banget, produk yang ribet pakainya, atau harga yang kok kayaknya nggak masuk akal? Setiap keluhan itu sebenarnya adalah bisikan dari sebuah ide bisnis yang nunggu buat dilahirin. Selanjutnya, teknologi. Tiap kali ada teknologi baru, internet, smartphone, AI, itu tuh kayak gempa bumi yang menciptakan celah-celah baru di pasar. Dari sinilah lahir para konten kreator, pengembang aplikasi, sampai penjual-penjual di marketplace. Teknologi mengubah cara kita hidup, dan disitulah peluangnya. Perhatiin juga deh gimana cara orang hidup sekarang berubah. Orang-orang jadi lebih peduli kesehatan, lebih sadar sama lingkungan, dan nganggap ngopi itu bukan sekedar minuman, tapi udah jadi bagian dari gaya hidup. Nah, tren-tren kayak gini ngebuka ribuan pintu buat bisnis baru, mulai dari catering sehat sampai kedai kopi kekinian. Terakhir, lihat struktur populasi kita. Makin banyak generasi muda, artinya permintaan buat edukasi digital juga makin besar. Makin banyak populasi lansia, artinya kebutuhan buat produk kesehatan dan layanan perawatan juga naik. Perubahan demografi ini kayak ombak besar yang bisa kamu tunggangi. Oke, kita udah tahu di mana ladang emasnya. Sekarang waktunya kita ambil skopnya. Di bagian ini kita bakal bahas beberapa alat praktis buat menggali pengamatan tadi dan mengubahnya jadi ide-ide bisnis yang konkret. Ini tantangan seru nih. Coba deh, setel timer 10 menit dan paksa diri kamu buat nulis 20 ide bisnis, seaneh apapun itu. Tujuannya di sini bukan kualitas, tapi kuantitas. Latihan ini bakal maksa otak kamu keluar dari mode kritis dan masuk ke mode super kreatif. Terus ada metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ini ampuh banget. Kamu nggak perlu loh menciptakan sesuatu dari nol. Coba lihat bisnis yang udah jalan, pahami apa yang bikin mereka sukses, terus pikirin, gimana ya caranya aku bisa bikin ini dengan sentuhan yang beda atau buat audiens yang sedikit beda. Sip, sekarang kamu udah punya daftar ide. Tapi nggak semuanya bakal selamat di dunia nyata. Bagian ini tuh soal memisahkan ide yang kelihatannya bagus dari ide yang beneran bisa jalan. Ada banyak sih cara yang rumit buat ngelakuin ini, tapi ada satu alat yang super simple, tapi juga kuat banget buat dapetin gambaran besarnya dengan cepat. Siap? Ini dia analisis SWOT. Kekuatan atau strengths dan kelemahan atau weaknesses itu faktor dari dalam yang bisa kamu kontrol. Peluang atau opportunities dan ancaman atau threats itu faktor dari luar. Nah, dengan memetakan kayak gini, kamu bisa langsung lihat posisimu di mana. Contohnya, kedai kopi ini punya rasa unik, tapi modalnya terbatas dan saingannya banyak banget.
Selain SWOT, coba tantang ide kamu pakai 4 pilar ini. Pasar, persaingan, produk, dan finansial. Tanya ke diri sendiri, siapa yang bakal beli ini? Siapa aja yang udah main di sini, dan apa bedanya aku sama mereka? Produkku ini beneran istimewa nggak sih? Dan yang paling penting, hitung-hitungannya masuk akal nggak? Kalau ada satu aja jawaban yang goyah, mungkin idemu belum siap. Ini tes realitas yang nggak boleh dilewatin. Oke, di bagian terakhir ini, anggap aja ini sebagai nasihat penting buat ngebantu kamu menghindari lubang-lubang yang sering banget bikin para founder baru jatuh. Coba perhatiin baik-baik kelima jebakan ini. Cuma ikut-ikutan tren, nggak peduli apa kata pelanggan, salah hitung modal, produknya gitu-gitu aja, dan terlalu naif sama resiko. Masing-masing dari kesalahan ini bisa menenggelamkan ide terbaik sekalipun. Jadi, anggap ini sebagai checklist buat mastiin kamu mulai dengan langkah yang benar. Dan kita sampai di akhir. Setelah semua analisis ini, semuanya balik lagi ke pertanyaan awal yang paling fundamental. Coba lihat sekeliling kamu, dengarkan keluhan orang lain, rasakan frustrasimu sendiri. Disitulah ide besarmu bersembunyi. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa idenya, tapi masalah apa yang akan kamu pilih untuk diselesaikan?